Di video kali ini gue akan ngobrol dengan dua orang yang beda umur dari gue tentang apa itu cowok badut, tapi lo cuman jadi penghiburnya aja. Seperti apa ciri-cirinya? Kamu dan dia nggak punya status hubungan yang jelas. Dan tips supaya nggak jadi cowok badut. Dia bisa kayak, wah ini kenapa dia nggak cariin aku ya? Mari kita mulai. Di sebelah kanan gue, Yuda Keling, stand up komedian, umur 29 tahun. Betul. Di sebelah kiri gue, Prince, seorang penyanyi, umur 18 tahun. Nyebelin gak? Nyebelin banget, Bang. Nyebelin, gue denger umurnya kesel gue. Cuma gue ngelihat dia 18 tuh kayak gue umur 18, Bang. Lu 29 kayak gue lah, Prince. Kita lagi ngomongin cowok badut nih. Yap, Definisinya dulu. Clownery refers to any behavior that you know is bad for you or fundamentally stupid but you still do it anyway. Oke, jadi konteksnya itu adalah kayak lu selalu menjadi orang yang menghibur perempuan nih kalau konteks yang gue lihat ya. Oke. Tapi lu cuman jadi penghiburnya aja gitu. Kalau dia sedih datang ke kita, dia seneng sama yang lain. Ya, yang kayak gitu tuh. Kayak misalnya Prince deket sama cewek gitu kan. Dia emang nggak mungkin cowok badut orang begini kok. Lo lebih mungkin nih kayaknya. Lo sama cewek, siapa nama cewek? Kristi boleh tuh. Oke, ya lo sama Kristi nih. Terus Kristi ini katakanlah ngantor. Oke. Terus malam tiba-tiba, Yuda, aku hari ini di kantor dimarahin bos, hibur aku dong gitu. Ngerti nggak? Oke, gue tadi waktu lu bilang gitu, gue malah ngerasa sedikit tersanjung. Kenapa tuh? Karena dia nelpon gue buat cerita, Bang. Gue kira tadi nelpon cuma, Yuda jemput gue dong. Lo pernah kayak gitu? Kebetulan tukang ojek belum pernah, Bang. Antar paketnya udah pernah tuh. Oke, ini Boxnya kurang bagus, cuman nggak apa-apa lah ya. Prince. Ya. Kalau ini karena gue baru dengar istilah ini kan baru akhir-akhir ini. Iya. Bener nggak ada istilah cowok badut di generasi sekarang? Ada. Oke, lu pernah punya pengalaman jadi cowok badut nggak? Kerjaannya menghibur cewek aja gitu? Atau malah sebaliknya lu ada cewek yang lu badutin? Kalau aku sih ya orangnya emang suka ngehibur sih. Jadi ya kalau misalnya aku juga kebetulan kan ada banyak temen cewek juga deket sama. Maksudnya, Bang, gue diliatin dia, gue grogi, Bang. Please lu jangan ngomongin jangan ke arah gue. Grogi gue, Bang, diliat dia. enggak, maksudnya ya aku ada banyak temen cewek. Lu apaan sih? Sorry, gue beneran gak fokus. Lu bikin orang gak nyaman kayak gitu. Masa ada orang ngobrol sama lu, bibirnya bagus banget. Tapi lu lihat apa? Coba lu lihat, Bang. Gua ngeliat dan gua tahan dari tadi. Tapi kalau kayak gitu, Prince, mereka jadi baper nggak ke lu? Kan lu kayak ngebuka diri. Iya, betul. Aku kan orangnya emang friendly kan. Iya. Jadi sama semua orang itu kadang-kadang aku emang kayak kasih harapan. Gitu. Lu nyadar tapi itu? Enggak. Oh enggak? Jujur enggak. Tapi aku selalu ingetin kalau misalnya aku rasa kayak ceweknya udah mulai baper misalnya ya. Aku langsung kayak kasih confirmation bahwa kita cuma temenan aja. Aduh, itu sedih banget pasti itu cewek. Jadi semua cewek ini di satu WA group ada lu adminnya atau? Gitu juga sih. Gua nggak tahu. Besok futsal ya kan misalnya kan gitu. Kita nggak tahu. Ya, Nah, gitu. ini tanda-tanda sekarang. Oke. Ya, ini buat yang nonton, lu cek nih, lu cowok badut apa enggak. Ada artikel dari IDN. Ini tanda-tanda cowok badut. Nih kita cek sama-sama. Yang satu, doi hanya akan aktif menghubungimu ketika mendapat masalah aja. Bener juga sih. Yang kedua, kamu selalu memprioritaskan kekasih namun dia menganggapmu biasa saja. Maksudnya gimana? Oh, berarti ini, Bang. Mungkin udah pacaran. Iya, udah pacaran, cuma cowoknya kalau ceweknya kalau diajak, ayo kita pergi ke sini, enggak, aku mau lebih pengen sama teman-teman, selalu memprioritaskan yang orang lain gitu. Selain kita. Iya, mungkin ya. Yang ketiga, kamu dan dia nggak punya status hubungan yang jelas. Nah, bener kayak Prince bilang tadi ya. 4, sering menceritakan orang lain kepadamu. Jadi, si ini kemarin kayak gini curhat. Tapi orang lain nih, kadang cowok lain juga tuh. Nggak tahu diri tuh kalau. Iya, makanya namanya juga jadi cowok badut. Ya. Yang kelima, kamu selalu overthinking karena sikapnya, karena perlakuannya. Kita cek ke Prince. Ya. Prince ini kan tadi kan katanya cewek banyak nih. Iya. Sering apa baper, maksudnya yang dekat. Oh iya. Maksudnya teman dekat. Pernah nggak ada yang bilang kangen sama lo? Jadi dia overthinking nih. Prince, gue lagi kepikiran nih, lo lagi apa? Ada. Bilangnya gimana? Bilangnya kayak, hey, I miss you. Kita udah nggak ngobrol lama. How are you? Gue boleh jadi admin WhatsApp lu gak? Siapa tahu ada yang dilimpahkan ya? Iya. Emang aneh sih lo.
Oke, kita lanjut ya. Nih, gue mau bilang ke Prince nih, hati-hati nih. Sama teman-teman yang nonton juga hati-hati kalau yang suka friendzone. Oke. Karena di Singapura men choose women for just wanting to be friends, not partners. Oh, Jadi itu bisa disu di ya? Singapura ada yang dituntut. Wow. Jadi takut ya? Bisa ya? Jadi takut ya. Tapi kan bisa disu bukan berarti diiyain kan? Iya. Kalau su mah su aja gitu kan. Iya. Ini di Singapura, tapi ini kayaknya parah juga nih. A man in Singapore seeking more than $3 juta Singapura, claiming she caused him trauma. Dan damage his stellar reputation. Jadi reputasinya katanya direndahkan, dijelek-jelekin gara-gara itu. Kalau Prince kan enggak, dia kan udah ngasih tahu. Karena dia di Indonesia doang, Bang. Cewek-ceweknya. Sorry, lo di berapa benua nih? Kebetulan sih di Indonesia doang. Hanya di Indonesia. Coba berbagai provinsi tuh, satu provinsi, satu gitu perwakilan. Kayak Miss Indonesia, Bang. Kayak Miss Indonesia. Saya dari sini gitu. Tapi gue mau nanya nih sama Prince nih. Kalau kayak gitu ya, kriteria cewek yang pada akhirnya gue mau sama dia. Itu apa sih yang paling utama buat lo? Yang paling utama sih attitude itu yang paling penting. Dia bisa respect sama keluarga aku dan dia bisa respect sama orang-orang yang di sekitar dia. Aku tuh lihat cewek dari karismanya. Kalau misalnya dia bisa masuk ke ruangan terus bisa langsung kayak bikin gimana ya, kayak ruangannya langsung terasa vibrant gitu. Kalau dia masuk semua orang nengok gitu ya? Iya gitu sih. mungkin, Terus kayak orangnya positif aja, itu aku suka sih. Nah, kita cek meme soal menjadi cowok badut. Jadi ceritanya nih orang ngirim nih, let's be something more than friends. What? Best friend? No, something more than that mega best friend. Ouch. Tapi lu pernah nggak dapet WA kayak gini, Prince? Pernah. Oh pernah? Pernah. Tapi lo jawab nggak gini dong? Karena lo jawabnya tuh giga best friend. Giga best friend? Atasnya lagi kan mega, giga, Bang. Oke, lanjut aja, masih kurang. Masih berusaha gua. Oke, lanjut. When you say good night beautiful, Hansi says night buddy. Aduh, sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakit banget. Itu emang sakit ya? Iya, itu iklan Panadol sih kebetulan ya. Panadol kan di kepala. Nggak, dia mau kamehameha nih sebenarnya. Nah, buat kalian yang pernah ngalamin jadi friendzone nih, tinggalin di komen. Lo pernah ngomong apa, dibalas apa, atau pernah jadi pengalaman jadi cowok badut atau cewek badut, tinggalin di komen. Kita ada tips. Dari TikTok nih, tips supaya nggak masuk friendzone, supaya nggak jadi cowok badut. Coba kita lihat ya, tipsnya apa? This is how to get out of the friend zone. Number 1, stop being readily available. If you're replying in an instant and she is giving you the slowest of slow replies, then this is what you're gonna do. Go out, live your life. Number 2, if you are in X territory and she's giving you the whole spiel as to why they didn't work out, and you're just sitting there like an emotional tampon taking it all in, hoping to be the shoulder she cries on, here's what you're gonna do. Stop. Effective immediately. And last but not least, number 3, if you know you are in the friend zone, next time you hang out with her, you're gonna do this. Look in her eyes, look in her mouth, look in her eyes again, and say something like, too bad for friends, it would be dangerous if we were. Kita udah ngerti banget ya, karena Yuda nggak ngerti nih. Kelihatan banget ya. Gue tadi itu, Bang, gue merhatiin takutnya ditanya hal-hal random terkait video. Tadi di detik ke-20 ngomong apa dia? Enggak yang segitunya. Tapi gue tahu dia tuh kukunya ada 3 macam. Enggak, bukan itu. Kenapa lu kenapa selalu fokus ke bentuk fisik orang sih? Enggak, karena biasanya kalau kita main games, kalau ada video gitu yang ditanya tuh hal-hal yang kayak gitunya, Bang. Jadi gue terbiasa. Yang sebelah tadi jari manisnya itu polkadot, yang ininya putih, yang ini merah putih, Bang. Ada merah putihnya. Ada merah putih. Kalau nggak percaya, nggak usah. Kita bahas caranya dulu. Oke, boleh. Ya, gue mau cross check nih sama Prince ya. Bener nggak? Karena katanya untuk lolos dari friendzone nih, supaya lo berhenti jadi cowok badut juga atau cewek badut juga. Yang pertama pullback method. Dia bilang bahwa kalau misalnya dia curhat, jangan langsung ditanggepin. Bener kan tadi dia bilang? Bener. Menurut lo gimana? Menurut aku, ya itu bisa jadi salah satu cara biar dia lebih kayak penasaran aja sih. Kayak, ini orang kemana kan biasanya, mungkin dia udah terbiasa dengan kita langsung respon ke chatnya dia. Kalau misalnya kita take some time off from that, dia bisa kayak, wah ini kenapa dia nggak cariin aku ya? Terus dia malah yang jadi penasaran. Malah dia yang jadi cewek badut. Oh benar juga tuh. Bisa juga. Lebih kayak cewek polisi sih. Karena dia kan nyari. Oh benar juga. Cari di mana nih gitu. Tapi lo setuju caranya yang pertama? Gue setuju. Yang kedua, emotional tampon. Jangan sampai lo cuman jadi penopang emosinya dia. Menurut lo gimana? Betul nggak? Kalau gue ini setuju banget, Bang. Karena kalau lo
selalu mendengarkan semua keluh kesah dia, lu tuh cuma jadi limpahan emosinya doang. Dia nggak akan pernah nggak akan beri lu kesempatan buat sebaliknya kan. Kalau hubungan kan harusnya kayak gitu. Gue cerita ke lu cerita ke gue. Nah kalau lu selalu menerima cerita doang ya akan selamanya selalu kayak gitu. Nah yang terakhir nih paling berani nih, reverse psychology. Tadi dia bilang kayak sekali-sekali lu bilang sayang juga ya kita cuman temen. Kalau kita lebih ya mungkin ceritanya lain. Itu terlalu berani nggak tuh? Menurut lo gimana? Itu menurutku itu situasi yang it can actually go very wrong. Tapi tergantung momennya juga. Kalau misalnya kita rasa kayak momennya pas dan kita lagi ngobrol berdua and we feel the tension with each other, menurutku itu bisa dicoba. Cuman ya tergantung momennya. Kalau misalnya lagi ngobrol rame-rame terus tiba-tiba kita kayak gitu kan juga aneh ya. Iya. Saya lagi bener juga sih. Saya lagi bertiga gini tuh sama cewek kayak terus tiba-tiba kita kayak lihat bibirnya, lihat ke atas kayak hey. Cuman ya bener juga kata Prince. Kalau misalnya nih cewek lagi misalnya megang bika Ambon, ya kan? Tiba-tiba kayak megang bika Ambon. Apa itu? Itu dia nih. Susah. Ini Ganti bika Ambon itu ya kapan-kapan nanti kita ini ya. Boleh. Sediain ya. Boleh. Kita lagi bahas apa sih? Bika Ambon. Iya. Ya kan nggak mungkin juga ada cewek lagi bawa bika Ambon, lagi mau makan kan temennya dia, terus tiba-tiba dia bilang, seandainya kita lebih dari temen, mungkin kita bisa makan bika Ambon itu berdua. Agak aneh kan, kayak nggak modal kan. Lu nggak pernah punya pengalaman jadi cowok badut? Enggak dong. Tapi untuk konteks yang lain punya nggak lu? Gue tuh pas pertama kali dikasih tau cowok badut, gue kira tuh cowok yang diketawain aja bang. Gue karena pernah kok diketawain sama satu kelas. Satu kelas? Gara-gara gue ketahuan gue telat sunat. Diginin gue, Yuda belum sunat, Yuda belum. Itu kepala sekolah. Enggak ya? Ibu kantin. Kantin ya? Banyak nih bang, gue kisah badut gue nih bang yang diketawain. Enggak, tapi gue pengen tahu, berarti apakah gara-gara lu pernah diketawain, jadi lu pengen jadi stand up comedian juga? Karena Yuda ini lagi mau bikin show. Oh iya benar. Oh iya. Show apa tuh namanya? Namanya Tulang Punggung. Jadi gue mau menceritakan keluh kesah gue sebagai tulang punggung keluarga. Karena gue dari seumuran Prince tuh udah jadi tulang punggung bang. Oh biayain semuanya? Iya. Wah keren. Udah 10 tahun lah. Jadi makanya sekarang setiap kali lebaran mama sama papa gue sungkem tuh. Jadi orang tua yang baik ya. Jangan suka ngelawan sama anak. Gara-gara lo yang ngasih duit? Iya. Terus ini show apa nih? Show stand up comedy. Iya, maksudnya di mana? Di Titan Center Bintaro tanggal 8 Juli. Tiketnya bisa dibeli. Klik link yang ada di bio Instagram gue aja. Oke, nanti gue taruh juga di deskripsi. Ya. Gue pernah stand up di Titan Center juga, keren sih tempatnya. Jadi lo akan cerita soal pengalaman lo menyokong ekonomi keluarga. Iya. Kurang lebih itu sih tema besarnya. Oke. Kalau Prince lo lagi sibuk apa? Kalau aku lagi buat single yang ketiga dan lagi buat clothing brand juga. Ada yang udah bisa dibocorin? Kalau untuk singlenya belum, tapi clothing brandnya udah. Apa? Namanya Hopeful. Hopeful. Jadi sebenarnya udah aku udah ada ide ini dari tahun lalu, tapi baru dikembangin tahun ini. Ya, jadi desainnya aku desain sendiri dan basically baju-baju itu lebih kayak streetwear, Korean Japanese streetwear gitu. Ya. Tapi inovasi dia keren juga loh. Gue denger bajunya itu nggak ada lubang kepalanya. Jadi kepala sama tangan satu tempat. Oke, good luck buat Yuda juga. Terima kasih juga buat Prince. Good luck buat Prince juga single sama clothing brandnya. Itu aja untuk episode kali ini. Sekali lagi, kalau kalian punya pengalaman ya, betul. jadi cowok badut atau di friendzonein, tinggalin di komen. Thank you semuanya. Dadah.